Halo Sobat Sehat Eka Hospital, pagi ini kita langsung saja ditemani oleh Dr. Valencia. Beliau adalah spesialis obgyn, spesialis obstetrik dan ginekologi, dan ada Dr. Daniel Tanubudi sebagai dokter spesialis jantung, dan mereka berdua adalah dokter di Eka Hospital BSD. Dok, banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan muncul dari sisi awam. Apa sih penyebab aritmia pada ibu hamil dan apakah wajar? Nah, mungkin Dr. Valen bisa menjawab terlebih dahulu. Sebenarnya mungkin saya akan bercerita awalnya fisiologi kehamilan ya dok ya. Maksudnya pada saat perempuan itu hamil akan ada beberapa perubahan yang terjadi. Contohnya peningkatan volume darah. Jadi banyaknya darah sendiri akan nambah pada saat kehamilan. Kurang lebih 40-50% sampai nanti di kehamilan 28 minggu sampai 32 minggu akan meningkat sampai 40-50%. Selain itu, yang perbedaannya lagi adalah karenanya ada hormon progesteron, makanya pembuluh darah akan melebar sehingga tekanan darah akan turun. Tekanan darah turun dengan cardiac output atau luaran jantungnya itu darahnya yang banyak, maka akan menimbulkan peningkatan pada nadi juga atau detak jantung kita. Gitu. Itu mungkin hal-hal yang bisa terjadi pada saat kehamilan. Mungkin nanti Dokter Dani bisa menjelaskan lebih lanjut, Dok. Kalau dengan adanya peregangan otot jantung karena darah yang banyak tadi, mungkin bisa menyebabkan lebih ke proaritmik gitu ya, Dok ya? Iya, jadi sebetulnya kita harus bedakan. Secara fisiologis memang tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Valen, bahwa ada tendensi untuk pada kehamilan heart rate juga akan meningkat, ya kan, karena cairan yang meningkat, begitu ya. So, jadi misalnya dari baseline itu sekitar 25% dia akan bertambah cepat. Tetapi itu bukan aritmia sebetulnya. Jadi kita bilangnya sinus tachycardia, artinya sebetulnya adalah suatu kompensasi dari keadaan kehamilan aja. Kalau bicara mengenai aritmia, kelihatannya harus ada suatu substrat atau suatu baseline kelainan yang dia sebelumnya sudah ada sebetulnya begitu, sehingga pada saat kehamilan maka kelainan itu bisa lebih intens, frekuensinya bisa lebih banyak begitu. Tetapi bukan berarti kehamilan menyebabkan aritmia. Baik dokter, terima kasih Dr. Valen dan Dr. Budi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Aritmia tipe apa yang biasa terjadi pada ibu hamil? Ya, mungkin Dr. Valen duluan, Dok. Kalau untuk yang paling banyak mungkin lebih banyak yang supraventrikular ya dok ya. Sebenarnya memang aritmia dibagi beberapa banyak jenisnya ya dok ya. Kalau kita ngomongin aritmia itu bukan cuma satu tipe aritmia tapi memang banyak, dan paling sering memang yang supraventrikular ya dok ya mungkin ya. Iya betul, dan memang sebetulnya tanpa kehamilan pun kita bisa lihat bahwa supraventricular tachycardia itu adalah irama jantung yang sangat cepat, yang tidak mengikuti irama yang normal. Itu adalah bagian dari aritmia yang paling sering di dalam tanpa di luar kehamilan pun begitu ya. Jadi eksistensinya tentunya pada saat kehamilan jadinya pasti akan lebih sering juga. Kita lihat, mungkin kita juga perlu tahu ada beberapa jenis aritmia tadi yang sebetulnya secara garis besar kan dia lebih lambat dari yang normal atau lebih cepat. Jadi kalau supraventricular tachycardia itu lebih cepat daripada yang normal. Kalau yang lebih lambat itu lebih jarang lagi pada kehamilan. So bicara aritmia kita harus bicara lebih lambat atau lebih cepat. Tapi pada saat kehamilan kelihatannya yang lebih akan terintens dia muncul adalah kalau dia punya baseline kelainan yang lebih cepat itu. Nah yang lebih perlu diperhatikan adalah kalau dia ada atrial fibrilasi. Walaupun memang secara frekuensi pada saat kehamilan sih sebetulnya lebih jarang dibandingkan supraventricular tachycardia. Baik, terima kasih Dr. Daniel Tanubudi dan Dr. Valen. Pertanyaan ketiga dok, apakah aritmia pada saat kehamilan itu membuat kehamilannya menjadi resiko tinggi? Sebenarnya dengan adanya kelainan, iya kita akan bilang kalau ini kehamilan ini memang lebih berisiko gitu ya dok ya. Maksudnya dengan adanya kelainan, apapun kelainannya, contohnya diabetes dengan atau aritmia ataupun tensi tinggi, kita tetap ngomongin ini high risk pregnancy ya dok ya, yang kita perlu lebih gali lagi kurang lebih penyebabnya apa. Kalau tidak salah harus ini ya dok ya, harus dicari tahu dulu penyebabnya, apakah ada kelainan sistemik gitu ya dok ya. Betul, dan struktural biasanya. Struktural yang juga. itu yang akan lebih beresiko tentunya. Jadi ada modalitas pemeriksaan kita memang, biasanya Dr. Valen akan
sampaikan Rujuk kepada ya, Dok, kami ya? untuk lihat diperiksa secara lebih lanjut, misalnya dengan USG jantung, pastikan itu tidak ada kelainan struktural. Kalau dia hanya aritmia ansih ya, artinya hanya aritmia aja, entah itu supraventricular atau denyutan ekstra ya, PVC, atau even atrial fibrilasi alone, artinya cuma gangguan aritmia aja. Sebetulnya dari sisi patofisiologi jantungnya sebenarnya tidak terlalu beresiko. Tetapi kalau dia udah disertai dengan gangguan struktural, ada mitral stenosis, katupnya yang itu jantungnya membesar, nah itu yang tentunya sangat beresiko. Gitu. Tapi saya setuju, apapun keadaannya tentu kita harus perhatikan secara lebih lanjut ya, pada tentu perkembangan janin, bagaimana keadaan ibu selama kehamilan, jadi harus dimonitor secara lebih ketat. Dan sebenarnya untuk penyebabnya sendiri ya, Dok, ya, maksudnya apakah memang hanya full aritmia atau misalnya ada anemia kah ibunya, atau ada penyakit atau tiroid? ada tirotoksikosis, Iya, tiroid ya, Dok, yang itu sering. harus dievaluasi, betul. Iya. Oke, baik dok. Dok, kalau tadi ibu hamil dia ada aritmia nih ya. Ibu hamil dia lagi kehamilannya dia muncul aritmia. Nah sekarang dok kita balik dok. Kalau memang pasiennya tuh aritmia, terus dia hamil, gimana dok? Sebenarnya untuk pertama kali ya, Dok, ya. Sebenarnya selalu kita nitip ya, Dok, pada dokter jantung kalau misalnya ada pasien dengan aritmia di usia reproduksi, biasanya kita nitip untuk kontrasepsi ya, Dok, ya. Paling biasanya dokter Daniel bisa konsul untuk KB yang cocok apa. Tapi kalau misalnya udah keburu hamil gitu ya, Dok, itu yang kadang-kadang kita suka. Ya, memang case-nya tergantung dari jenis aritmianya Jenisnya, lagi. ya, betul. Biasanya idealnya adalah sebelum ibu hamil semua diberesin dulu ya kan, kita detect gitu kan, karena aritmia itu kan pasti ada gejala dan memang pada saat hamil pasti akan lebih intens gitu ya. Cuma pertanyaan mungkin kalau pas kedetek pada saat hamil lebih beresiko nggak ya begitu ya, atau apakah aritmia, orang udah aritmia terus terjadi kehamilan gitu ya. Ya tentu semua harus ditata laksananya dengan secara baik. Obat-obatan kita ada modalitas, tindakan pun sekarang kita bisa lakukan pada pasien-pasien atau ibu yang sedang hamil. Gitu.